Shalom saudara, kembali bersama saya Hendra Kusuma. Di tayangan video saya kali ini, saya ingin berbagi tentang perubahan. Nah, di video saya yang sebelumnya saya berbicara tentang perubahan. Mengapa orang susah untuk berubah? Kenapa? Karena kadangkala orang susah berubah karena dia merasa bahwa orang lain saja yang perlu berubah. Dia nggak perlu. Atau juga ada juga orang yang merasa yang susah berubah karena dia tidak tahu di mana kelemahannya. Sehingga orang susah untuk mengalami sebuah perubahan. Nah, di video kali ini saya ingin berbagi tentang kata perubahan ini, saudara. Sebab kalau kita bicara tentang perubahan, Alkitab berkata bahwa kalau kita mengalami perubahan, kita bisa tahu mana kehendak Tuhan, apa yang baik dan yang berkenan di hadapannya dan yang sempurna, saudara. Nah, Roma pasal 12, ayat 1 dan 2 berkata bahwa Paulus mengenai kebenaran firman Tuhan ini menasihatkan kepada kita. Dalam ayat 1 dijelaskan bahwa dia menasihatkan kita supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Sebab itu adalah ibadah yang sejati. Nah, ternyata ibadah yang sejati adalah ketika kita mempersembahkan tubuh kita. Kenapa Tuhan minta tubuh kita, saudara? Karena ternyata kita masih hidup di dunia. Selama kita masih hidup di dunia, kita masih memerlukan tubuh yang fana ini. Karena tubuh yang fana ini, Alkitab berkata sering dikali dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menjadi senjata kelaliman, maka satu-satunya cara untuk kita bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dengan memilih dan memutuskan untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus berkenan kepadanya. Hanya dua pilihan, saudara persembahkan tubuh saudara kepada Tuhan atau kepada iblis. Hanya dua pilihan, saudara. Dan pilihan tentunya pasti harus kita memilih kalau kita ingin menjadi orang-orang yang berkenan dan apa yang kita kerjakan menjadi sebuah tindakan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan, sudah pasti saudara memilih untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan Roma pasal 1 sampai ayat yang ke-11, pasal yang ke-11, di situ secara panjang lebar, Paulus menuliskan tentang bagaimana karya keselamatan. Kita diselamatkan karena kasih karunia, kita dibenarkan, kita dipilih, ditentukan untuk mendapatkan bagian dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang sudah dipilih dan mendapatkan anugerah Tuhan, maka kita dianjurkan untuk kita mempersembahkan tubuh kita. Pertanyaannya, saudara, bagaimana supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, ayat yang kedua dalam Roma pasal 12 ayat 2 menjelaskan. Di situ dikatakan, janganlah serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, saudara. Nah, jangan serupa dengan dunia ini. Kata serupa di situ, saudara, dia menggunakan kalimat jangan serupa itu jangan sama dengan perbuatan dunia. Kata dunia dia memakai kata kosmo. Dalam teks aslinya dia pakai kata kosmo. Bukan kosmos ya. Kosmos itu tempat masak. Nah, jadi apalagi dalam situasi saudara-saudara kita berpuasa, kalau bicara kosmos, ini bicara makan. Nah, tapi kosmo, dia bicara tentang kalau dia bicara tentang perbuatan dunia yang negatif, dia akan bicara kosmo. Tapi kalau dia bicara tentang karakter, dia bicara tentang aion. Nah, jadi kalau kita bicara tentang kosmo, ini bicara tentang perbuatan. Jadi artinya, kalau kita ingin hidup kita berkenan, Alkitab menuliskan jangan serupa dengan perbuatan-perbuatan dunia ini. Nah, itu Alkitab menjelaskan di dalam ayat yang kedua. Jadi untuk menjadi pribadi yang berkenan, untuk mengalami sebuah perubahan, tentu yang pertama kita lakukan, jangan melakukan hal yang sama dengan perbuatan-perbuatan orang dunia. Itu maksudnya, jangan serupa dengan dunia ini. Kata dunia itu tadi saya jelaskan dalam teks aslinya, menggunakan kata kosmo. Kosmo itu selalu identik dengan hal-hal yang negatif. Jadi artinya kalau saya terjemahkan secara literal, jangan serupa dengan perbuatan-perbuatan negatif dari dunia ini. Saudara boleh hidup di dunia ini, saudara boleh bekerja di dunia ini, tapi saudara tidak boleh melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang dunia ini. Hal-hal yang negatif tentunya, saudara. Nah, jangan serupa. Nah, tapi kalimat yang berikutnya dikatakan, untuk tidak jadi serupa dengan dunia ini dibutuhkan yang namanya proses pembaharuan atau perubahan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, kata berubah di situ dia pakai kata metamorfo.
Metamorfo berarti proses yang terus-menerus dialami oleh setiap orang percaya sampai kepada proses kematangan. Kata teleos itu. Makanya dalam Injil Matius menjelaskan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga sempurna. Kata sempurna di situ menggunakan kata teleos. Jadi kata teleos itu komplit, matang dan dewasa. Jadi untuk menjadi berkenan di hadapan Tuhan dibutuhkan untuk menjadi orang-orang yang tidak serupa dengan dunia ini. Tapi untuk menjadi tidak serupa dengan dunia ini dibutuhkan yang namanya keputusan untuk mengalami sebuah perubahan. Metamorfo, perubahan yang terus-menerus. Kapan? Sampai hari ini kita terus mengalami perubahan. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan mengangkat kita. Ketika dia datang pada kali yang kedua. Sampai kita diubahkan menjadi dengan tubuh kemuliaan. Tapi selama kita masih hidup di dunia ini dibutuhkan yang namanya proses perubahan. Jangan berubah karena situasi. Nah, ada orang yang berubah karena situasi. Karena tertekan. Ibarat saya kasih contoh ilustrasinya. Saudara nggak punya SIM. Kapan saudara urus SIM? Harus urus SIM. Karena nanti kamu kena razia. Nggak apa-apa. Tapi setelah saudara kena razia, kena tilang, saudara bersadar, ternyata saya perlu SIM. Saudara akhirnya urus SIM di kantor polisi. Nah, itu namanya perubahan karena situasi. Apakah salah? Nggak salah saudara. Karena ada beberapa orang tertentu juga yang berubah mengalami seperti itu. Lewat perubahan-perubahan karena adanya tekanan-tekanan tertentu yang Tuhan izinkan. Tapi yang Tuhan inginkan kesadaran kita. Saudara harus sadar kalau saudara adalah orang-orang yang ditebus karena darah Yesus. Saudara ditebus karena kasih karunia. Saudara dipilih dan diselamatkan dari kebinasaan kekal. Makanya sebagai orang-orang yang percaya yang sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Yesus sendiri, maka kita harus menyerahkan tubuh kita seluruhnya. Bukan cuma 50%, tapi seluruhnya. Segenap hidup kita persembahkan kepada Tuhan sebagai ibadah yang sejati. Nah, saudara, mengalami perubahan itu penting. Bangsa kita membutuhkan orang-orang yang mengalami perubahan secara mental. Positive thing, kata orang-orang milenial. Nah, saya ibaratkan gini, kalau setiap gereja Tuhan, setiap orang percaya mengalami perubahan yang seperti yang Tuhan maksud dalam Roma pasal 12 ayat 2 ini, sudah pasti dimanapun kita berada, kita menjadi orang-orang yang dibutuhkan. Sehingga dimanapun kita berada, mulai dari pembantu rumah tangga sampai kepada kepala-kepala bank, direktur, orang-orang akan mencari orang-orang pengikut Yesus. Kenapa? Orang pengikut Yesus adalah orang-orang yang mengalami bukan cuma perubahan secara covernya, tapi mulai dari pribadinya, dalam dirinya sendiri, pembaharuan pikirannya. Saya jelaskan pada video saya yang lalu bahwa kata metanoia, kata bertobat itu bicara tentang bukan perilaku, bicara tentang perubahan mindset kita. Kata meta berarti perubahan, noia itu berarti pikiran. Jadi metanoia atau pertobatan itu bicara tentang perubahan pikiran kita. Jadi kalau kita bicara tentang perubahan mindset, saudara, itu perilaku kita akan mengikuti. Ada banyak orang berubah secara perilaku seperti situasi tadi. Nah, contoh orang yang kebiasaannya perokok, ya. Kapan dia bisa berubah secara perilaku? Waktu dia masuk di ruang ber-AC. Ada tulisan dilarang merokok karena ruang ber-AC. Atau di SPBU, dilarang merokok. Dia tidak merokok. Tapi setelah keluar dari ruangan atau keluar dari SPBU, dia akan kembali merokok. Kenapa? Karena dia merasa bahwa situasi itu yang merubah perilakunya. Tapi kalau mindsetnya diubah, saudara, wah, rokok itu berbahaya buat kesehatan, berbahaya buat orang-orang yang perokok pasif, dan itu bisa merugikan orang lain. Akhirnya saya harus sadar dan saya harus berhenti merokok. Nah, itu namanya perubahan mindset. Sehingga dimanapun saudara berada, saudara adalah orang-orang yang mengalami sebuah perubahan. Bukan perubahan covernya saja, perilakunya. Perilaku itu bisa sehari bisa berubah, tapi bisa besok kambuh lagi. Tetapi kalau mindset berpikir saudara berubah, maka perilaku saudara akan mengikuti. Nah, di tengah-tengah bangsa ini, saudara, membutuhkan banyak orang-orang yang mengalami perubahan secara mindsetnya. Bukan secara perilaku. Mindsetnya harus diubah. Gereja harus menjadi gugus terdepan untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjadi teladan. Dari segi perubahan mindset berpikirnya, sehingga itu terimplementasi dari sikap dan perilaku kita, saudara. Makanya kalau kita bicara tentang perubahan di sini, saudara, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Mindset berpikir kita, akal kita itu dimulai dari pikiran kita, saudara.
Makanya kalau orang percaya akalnya benar, akalnya sehat, pasti menghasilkan perilaku-perilaku yang sehat. Kalau bangsa ini akalnya semuanya sehat, tidak akan ada lagi yang namanya tawuran, tidak akan ada yang namanya kejahatan, tidak akan ada lagi yang namanya perang, tidak akan ada yang namanya saling menyakiti, tidak ada yang saling fitnah. Kenapa? Karena kita punya mindset berpikir yang berubah. Itu yang firman Tuhan katakan. Metamorfo itu bicara terus mengalami perubahan. Perubahan. Sampai kapan? Sampai kata teleos itu teraplikasi dalam hidup kita. Menjadi dewasa. Menjadi komplit. Orang yang dewasa, orang yang komplit, yang matang, dia tidak akan pernah berpikir untuk merugikan orang lain. Tapi dia akan berpikir bagaimana hidupnya bermanfaat buat orang lain. Bangsa kita membutuhkan orang-orang yang mengalami perubahan seperti itu, saudara. Bangsa kita membutuhkan orang-orang yang punya mental mengalami perubahan. Kalau saya terakhir kasih ilustrasi, saudara, ada 2 buah kota. Kota A itu berisi dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang penuh dengan kejahatan, dengan pelaku-pelaku kejahatan kriminal. Ada kota B yang penuh dengan orang-orang yang punya dedikasi yang tinggi, orang-orang yang punya responsibility terhadap hidup mereka dengan baik, dan mereka punya karakter yang baik. Dan terus kalau saya ilustrasikan, orang-orang ini ditukar keadaannya, kondisi kotanya sudah rapi, terus ini aut-autan. Nah, orangnya ditukar dari kota A yang penuh dengan kriminal, dan kota B yang penuh dengan orang-orang yang punya dedikasi tinggi dalam pekerjaan, dalam tanggung jawab dan secara hidup mereka. Ditukar tempat, saudara. 1 tahun. Saya percaya kota A akan menjadi kota B, seperti kota B. Kota B yang dulunya rapi akan menjadi aut-autan, hancur-hancuran karena diisi dengan orang-orang dari kota A. Apa yang saya mau bagikan dari ilustrasi ini, saudara? Bukan soal tempatnya, bukan soal situasinya, tapi soal siapa yang ada di dalam tempat dan situasi itu. Kalau orang kota B dipindahkan dimanapun, kalau orang-orang tersebut punya mental yang luar biasa, punya dedikasi yang tinggi atas hidupnya dan responsibility terhadap tanggung jawab hidupnya, saudara, dia bisa mengubah situasi yang tidak baik akan menjadi baik. Karena bukan soal situasinya, tapi siapa yang ada di dalam situasi itu. Kota B akan hancur-hancuran. Kenapa? Orang-orangnya di dalam yang sangat menentukan. Jadi kalau orang-orang di dalam dunia ini, dalam Indonesia, di tengah-tengah bangsa ini adalah orang-orang yang punya mental yang baik, karakter yang baik, yang diubahkan, mengalami perubahan metamorfo itu, maka saya percaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang mengalami transformasi secara besar-besaran. Anda tidak perlu banyak berdoa, duduk di kaki Tuhan untuk mengalami sebuah transformasi. Kalau saudara hanya bicara tentang perilaku saja yang berubah. Tapi yang Tuhan mau adalah ketika engkau duduk di kaki Tuhan, bukan cuma sekedar perilaku berubah. Yang paling utama adalah mindset berpikir kita. Sadarilah kita adalah anak-anak Tuhan yang ditempatkan di tengah-tengah dunia ini untuk membuat terang Tuhan bercahaya di tengah-tengah kegelapan dunia ini. God bless you, saya berdoa. Semoga lewat kebenaran ini, saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan siap menjadi berkat dimanapun saudara berada. Kalau saudara diberkati lewat tayangan video ini, saya percaya saudara akan membagikan, share video ini untuk bisa menjadi berkat buat sesama saudara. Dan saudara kalau suka dengan video-video ini, saudara bisa klik tanda jempol di channel YouTube saya. Dan juga saudara bisa subscribe. Dan saudara bisa share dan bagikan kepada semua orang yang mungkin saudara perlu untuk bagikan video ini. Dan bisa kita sama-sama mengalami sebuah perubahan-perubahan yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan berkati saudara. Semoga lewat video ini terus akan kita menjadi pribadi-pribadi yang dikenan oleh Tuhan. God bless you.